Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindo Agil Saputra Sialagan, NIM 2022-53039, kelas paralel program studi sistem informasi tahun 2022-2023. Oke, kali ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Oke, saya mulai. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan disajikan dengan lambang seperti berikut ya, seperti segitiga. Definisi: suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Misal seperti bisa dilihat dari tabel kebenaran. Jika pernyataan pertama itu benar, lalu pernyataan kedua itu benar, maka konjungsi dari pernyataan pertama dan kedua itu benar. Namun bila salah satu dari pernyataan tersebut salah, itu pernyataan konjungsinya juga salah. Seperti pernyataan pertama ini benar, pernyataan keduanya salah, itu salah. Pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, itu juga salah. Pernyataan pertamanya salah, lalu pernyataan keduanya salah, itu juga salah. Jadi bisa disimpulkan kalau konjungsi ini pernyataan pertama dan keduanya itu harus benar bila ingin konjungsinya itu dinyatakan benar. Selanjutnya contoh dari konjungsi seperti Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta. Ini pernyataan pertama itu benar ya, kalau Indonesia itu negara republik, dan pernyataan kedua itu berpenduduk sekitar 200 juta jiwa. Ini konjungsinya ini benar, bernilai benar. Lalu B, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Nah, kalau ini kerbau berkaki 4, itu pernyataan pertamanya itu benar, dan dapat terbang. Nah, ini kerbau kan nggak mungkin kan kalau kerbau itu terbang. Ini di pernyataan keduanya itu salah, jadi konjungsinya ini ya salah ya. 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Nah, ini pernyataan pertamanya ini salah ya, 3 itu bilangan ganjil dan habis dibagi 5. Ini kalau udah pernyataan pertamanya itu salah, jadi bisa dibilang kalau ini tuh konjungsinya ini bernilai salah. Lalu ada pernyataan disjungsi. Pernyataan disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disajikan dengan lambang seperti huruf V ini ya. Dalam logika matematika juga dibedakan dua macam atau. Yang pertama disebut disjungsi inklusif dengan lambang V, dan yang kedua disebut dengan disjungsi eksklusif dengan lambang V namun di bawahnya ada garis. Suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Suatu disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak keduanya dari pernyataan tunggal benar. Ini tabel kebenarannya ya. Kalau disjungsi inklusif ini seperti ya, pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua benar, nah disjungsinya itu benar. Kalau pertanyaan pertama benar, pernyataan keduanya salah, itu
juga tetap benar ya. Kalau pernyataan pertama itu salah, pernyataan kedua benar, itu disjungsinya inklusifnya benar. Lalu kalau pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya salah, disjungsinya itu inklusifnya itu salah. Nah, kalau disjungsi eksklusif sebagai berikutnya, pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua benar, maka disjungsi eksklusifnya itu salah. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, pernyataan disjungsinya itu benar, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka disjungsinya itu benar. Kalau kedua pernyataannya salah, maka disjungsinya otomatis salah. Contohnya sebagai berikut. Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau kedaulatan rakyat. Anissa pergi ke perpustakaan atau ke kantin. Oke, maaf, 5 kurang dari 6. 5 kurang dari atau sama dengan 6. A adalah himpunan semua elemen yang menjadi anggota himpunan A atau himpunan B. Bila diketahui X kali Y sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kalau tidak dikatakan apa-apa, maka dalam matematika bisa disebut dengan disjungsi inklusif. Selanjutnya itu implikasi. Adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan maka. Nah, ini bisa dibilang ini pernyataan sebab akibat. Kalau bila maka sebab, bila apa maka sebabnya. Maka ini pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent dan yang kedua disebut konsekuen. Nah, ini bila ini antecedent dan maka ini konsekuensinya ya. Kata hubung bila maka disajikan dengan lambang seperti panah ya, anak panah ke kanan. Dalam bahasa sehari-hari kita memakai indikasi dalam bermacam-macam artinya, misalnya untuk menyatakan suatu syarat. Bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak diperbolehkan masuk. Untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat, bila kehujanan atau anda pasti sakit. Untuk menyatakan suatu tanda, bila bel berbunyi maka mahasiswa masuk ke dalam ruangan kuliah. Definisi implikasi. Suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuensinya benar. Jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila antecedennya benar dan konsekuensinya salah. Bisa dilihat dari tabel kebenarannya. Pernyataan pertama ini benar, pernyataan keduanya benar, maka implikasinya ini benar. Namun jika pernyataan pertamanya benar lalu pernyataan keduanya salah, maka implikasinya ini salah. Lalu pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, maka implikasinya benar. Lalu jika pernyataan pertamanya salah, maka pernyataan keduanya salah, maka implikasinya itu benar. Contoh, bila Anindita adalah seorang pria, maka ia mempunyai kumis. Ini salah ya, tapi bisa dibilang ini juga implikasi. Kalimat Anindita kan adalah seorang pria, maka ia mempunyai kumis. Bila bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Bila berat jenis besi lebih dari satu, maka ia akan terapung dalam air. Bila berat jenis besi lebih besar dari satu, maka ia terapung dalam air. Bila 3 lebih besar dari 2, maka 6 lebih besar dari 4-nya. Bila
3 kurang dari 2, maka minus 3 lebih besar dari minus 2. Ini salah, ini salah. Jadi kalau salah itu implikasinya itu benar. Bila X lebih besar dari 10, maka X lebih besar dari 5. Oke. Untuk menyatakan suatu implikasi sebagai suatu kenyataan yang benar ada 3 cara. Misalnya mengucapkan A implikasi B dengan cara bila A maka B, B bila A hanya bila B, karena bila tidak B atau B salah maka juga tidak A atau A salah. Lihat baris keempat tabel kebenaran implikasi ya. Ini kalau salah maka benar. A implikasi B, B juga disebut syarat perlu untuk A. Suatu syarat disebut syarat bila perlu tidak terpenuhinya salah. Nah, syarat tersebut mengisyaratkan tidak terjadinya apa yang disyaratkan. A di atas disebut syarat cukup untuk B, karena bila A terjadi benar maka B juga menjadi benar. Lihat baris pertama tabel kebenaran implikasi. Nah, ini kalau B benar, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka implikasinya juga benar. A, oke. Suatu syarat disebut syarat cukup bila terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan terjadinya apa yang disyaratkannya. Contoh implikasi, bila X adalah bilangan genap maka X habis dibagi 2. Nah, ini benar ya. X habis dibagi 2 bila adalah bilangan genap. X adalah bilangan genap hanya bila X habis dibagi 2. X habis dibagi 2 merupakan syarat perlu agar X adalah bilangan bulat. X adalah bilangan bulat merupakan syarat cukup untuk X habis dibagi 2. Oke, ini guys. Lalu ada pernyataan yang disebut equivalence atau bisa disebut biimplikasi. Ini pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila. Disebut ekuivalensi atau biimplikasi, kata hubung tersebut dijajarkan dengan lambang seperti anak panah dari kedua arah ya, kanan dan kiri. Definisi suatu ekuivalensi bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Bisa dilihat tabel kebenaran berikut. Pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua benar, maka biimplikasinya itu benar. Namun bila pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka biimplikasinya itu salah. Untuk pernyataan pertama yang benar, untuk pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar, maka ini salah ya. Untuk pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya salah, maka ini benar. Nah, jadi ini pernyataannya harus kedua-duanya benar ya, maksudnya sama gitu nilainya. Bisa benar keduanya itu juga benar, bisa salah keduanya itu juga bisa disebut benar. Contoh dari biimplikasi ya. Suatu segitiga disebut sama kaki bila dan bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Atau maksudnya suatu ekuivalensi bila dan hanya bila. Ini tentukan kolom mana yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.